Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengapresiasi kemenangan Timnas U19 atas Thailand di Piala ASEAN Cup U19. Erick menilai kemenangan ini menjadi bagian dari keberhasilan pembinaan pemain usia dini. Timnas Garuda Muda berhasil membawa pulang Piala ASEAN U19 Boy Championship 2024. Kesuksesan ini diraih setelah Garuda Muda sukses menaklukkan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Tim asuhan Indra Syafri ini sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Timnas Thailand U19 pada menit ke-18. Lewat sontekan Jens Reven usai meneruskan sundulan Kadek Arel setelah menanduk sepak pojok Puhabat Kaviatur. Apresiasi disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas perjuangan skuad Garuda di turnamen antar negara se-Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan sebuah keberhasilan dari pembinaan usia muda yang telah dirintis sejak beberapa tahun terakhir. Talenta yang bisa memperkuat ke depan ya tim nasional kita. Karena pasti kan tim nasional pun ada yang nanti umurnya lebih tua lagi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini sebagai bagian bagaimana sepak bola itu memang harus dibangun tadi dari bawah, tidak hanya dari atas. Usai memenangkan ASEAN U19 Boys Championship 2024, Timnas Garuda akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 pada September mendatang. Kualifikasi tersebut akan digelar di Stadion Madia, Jakarta. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memberikan laporan realisasi investasi semester 1 2024. Realisasi investasi di paruh pertama 2024 tercatat naik signifikan sebanyak 22,3% dari periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Investasi Jakarta menyebut realisasi investasi paruh pertama tahun 2024 tumbuh signifikan mencapai 22,3% dari periode yang sama tahun lalu atau setara dengan Rp829,9 triliun hingga Juni 2024. Kenaikan nilai investasi terjadi dari sisi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Bahlil juga menyebut kenaikan nilai investasi itu setara dengan target 50% yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni Rp1.650 triliun. Sementara dalam rencana strategis Kementerian Investasi, nilai realisasi tersebut setara dengan 67% target. Alhamdulillah satu semester sekarang kita sudah mencapai 829,9 triliun, tumbuh 22,3%. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya itu 1.225.042 orang. Dengan target dari 1.650 triliun, kita sudah mencapai 50,3%. Alhamdulillah. Bahlil merinci realisasi modal asing yang masuk sebesar Rp421,7 triliun atau tumbuh 16,1% secara tahunan. Sedangkan investasi modal dalam negeri masuk sebesar Rp408,2 triliun atau meroket 29,4% secara tahunan. Nilai investasi tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1,22 juta orang. Nilai penyerapan tenaga kerja meningkat 40% dari periode yang sama dibanding tahun lalu yang hanya sebesar 800.000 orang. Realisasi investasi Indonesia yang tumbuh 2 digit dinilai Bahlil sebagai capaian positif di tengah ekonomi global yang tidak pasti, yang membuat investor berhati-hati menempatkan dana, namun masih mempercayai potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemirsa, Kemendikbud berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyelaraskan berbagai program unggulan dari Kementerian Pertanian yang memiliki potensi untuk peningkatan ketahanan pangan, ekspor, dan nilai tambah produk pertanian. Kolaborasi tersebut dituangkan dengan diluncurkannya kebijakan Sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana pada generasi muda nantinya akan ditugaskan dalam pengecekan program pompanisasi dengan penerapan teknologi tinggi. Salah satu bentuk kontribusi Kemendikbud dalam upaya ketahanan pangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berfokus pada upaya untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian. Nanti para pelajar akan melakukan pengecekan terhadap program pompanisasi yang difokuskan di suatu daerah selama 5 bulan dan kemudian akan dilatih menjadi entrepreneur.
Program ini dihadirkan untuk menyelaraskan dengan berbagai program unggulan dari Kementerian Pertanian dan memiliki potensi untuk bersinergi dengan program strategis yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, ekspor, dan nilai tambah produk pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan rapat koordinasi terkait pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga evaluasi pelaksanaan MBKM pada Senin 29 Juli 2024 mengapresiasi adanya program yang diluncurkan Kemendikbud tersebut sebab generasi muda turut membantu kegiatan perluasan area tanam. Hal tersebut didukung dari penggunaan teknologi tinggi yang dapat meningkatkan produk tanam 50 hingga 100%. Kami sangat butuh ini generasi muda, aku lihat tadi cerdas-cerdas. Nanti mereka melakukan pengawasan pompanisasi 5 bulan ke depan. Tetapi berikutnya untuk Merdeka Belajar, mahasiswa ini, kita latih menjadi entrepreneur. Jadi melatih menjadi dia pengusaha, wirausaha. Kami akan membangun klaster, itu 10.000 hektar. Tetapi semua menggunakan teknologi tinggi, dan bahkan 10.000 hektar setiap provinsi lumbung pangan kita, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kita membuat 10.000 ini, dan 10.000 ini nanti menjadi percontohan. Dan 10.000 ini sejajar dengan negara-negara maju, karena semua menggunakan teknologi tinggi. Apa tujuannya? Menekan biaya 50%, 60%, tapi meningkatkan produksi bisa 50% sampai 100%. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.